anu lah kayak gitu, ketawain aja. Nah, Ketawain aja. Dalam hal ini Pak Roy Suryo, janganlah kau membohongi publik dengan mengatakan saya menyalah-nyalahkan aplikasi seperti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Ketika riset si paling pakar dipatahkan oleh sosok muda bernama Vicky Himpong. Dia adalah pemuda yang cukup pintar memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini ya. Dimana Vicky Himpong ini membuat sebuah riset melalui aplikasi PageMatch ya. Jadi buat teman-teman nih yang nggak tahu apa itu aplikasi PageMatch yang dipakai oleh Vicky Himpong. Jadi secara umum aplikasi ini mengacu pada teknologi atau sistem yang membandingkan wajah untuk mengidentifikasi kecocokan atau kesamaan antara dua atau lebih wajah. Jadi ini termasuk juga membuka kunci ponsel ya, kan ada tuh kunci ponsel yang harus menggunakan wajah gitu kan. Nah jadi kalau kita pakai kacamata nih kadang kan tidak terverifikasi gitu, ada penolakan ya untuk membuka ponsel karena kita pakai kacamata gitu kan. Apabila kita polosan seperti ini itu biasanya masuk ya teman-teman, kecuali HP-nya rusak, dimana videonya ini sudah ditonton 1 juta lebih ya di TikTok, dan juga sudah mendapat tanggapan dari Cokro TV ya, dibahas juga nih video risetnya Vicky Himpong ini. Nah video Vicky Himpong ini ternyata sudah sampai ke Roy Suryo, dan akhirnya Roy Suryo pun menanggapi riset dari Vicky Himpong ini teman-teman. Tapi riset dari Vicky Himpong ini yang menurut saya sangat mengedukasi masyarakat ya, khususnya kita-kita yang tidak paham dalam dunia digital forensik gitu kan. Di sini Roy Suryo malah menertawakan riset Vicky Himpong. Jadi sebelum kita simak videonya ketika momen Roy Suryo menanggapi video riset Vicky Himpong ini, saya izin dulu kepada yang punya channel ya, Mas Vicky, saya comot videonya sedikit untuk di-share kepada teman-teman kita semuanya agar teman-teman yang tidak paham dalam hal dunia digital forensik, agar kita semua ini bisa memfilter informasi dari oknum-oknum yang katanya pakar, namun terkadang kepakaran mereka itu mereka lacurkan hanya untuk kepentingan tertentu. Mari kita mulai. Ini dan kemudian dia yang gambarnya kualitasnya bagus sekalipun hitam putih dan tidak pakai aksesoris apa-apa. Nah, kenapa saya pakaikan aksesoris di fotonya Roy Suryo? Karena agar supaya perbandingannya antara foto Pak Jokowi dengan fotonya itu fair. Foto Pak Jokowi diambil menggunakan kacamata dan Roy Suryo tidak menggunakan kacamata. Lantas dia mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya dia katakan lewat FaceMatch ini. Makanya saya pakaikan kacamata di foto lamanya agar supaya itu fair. Karena saya sudah sampaikan, aksesoris bisa mempengaruhi akurasi dari AI itu sendiri untuk menganalisa wajah seseorang, apalagi soal perbedaan usia. Ini harus polos ya, harus polos. Saya akan buktikan. Coba, saya sudah masukkan, saya sudah edit foto yang dulu Roy Suryo yang tadi saya pakai stiker kacamata, kemudian gambarnya saya agak sedikit tambahkan noise. Ya, gambarnya saya tambahkan noise agar supaya berimbang dengan foto Pak Jokowi yang kualitas gambarnya sangat-sangat buruk. Kita akan lihat supaya fair kan teman-teman. Ya. Oke, ini pembuktian kalau seharusnya melakukan riset seperti ini harus adil. Harus bisa sama gambarnya, harus ya, ini gak adil kan. Fotonya udah lama sekali, gak terlalu jelas, dan kemudian pakai kacamata. Sekarang saya akan buktikan kepada kalian semua. Coba, saya sudah edit foto Roy Suryo pakai kacamata dan kemudian gambarnya saya blurkan teman-teman. Sebentar, saya blurkan ini, agak kaburkan sedikit, kemudian saya pakai gambarnya Roy Suryo ya. Nah, hasilnya akan seperti apa? Merah, tidak match teman-teman. Tidak cocok. Kalian bisa lihat bahwa aksesoris dan kualitas gambar itu berpengaruh. Berpengaruh. Ya, gak match. Kalau mau adil harus seperti ini dong, Bang Roy Suryo. Indonesia ini teman-teman membutuhkan pemuda-pemuda seperti Vicky Himpong ya, dimana anak ini benar-benar niat banget gitu kan membuat sebuah riset untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, khususnya buat kita-kita yang tidak paham ya dalam dunia digital gitu kan. Karena kalau kita tidak paham, kita gampang sekali tergiring, gampang sekali terikuti ya dengan narasi-narasi para pakar gitu kan. Ini riset yang pakai nalar seperti ini, logis gitu ya.
ketimbang riset yang disertai dengan halusinasi, ditambah-tambahkan, atau bahkan yang lebih parah itu kepakarannya itu sampai dilacurkan gitu kan, hanya untuk tujuan-tujuan tertentu gitu kan. Jadi kita apresiasi nih Vicky ini, apresiasi ini anak ini ya, karena kecintaannya kepada Bapak Jokowi gitu kan. Nah kita lanjut lagi. Kita harus berterima kasih kepada software dan ke banyak aplikasi itu. Meskipun saya sangat menyesalkan juga nih Mas Bang. Ini ya. Ada seorang YouTuber gitu ya. Itu juga itu berusaha menyalah-nyalahkan aplikasi itu. Jadi dia tuh maksudnya ngasih. Nah, dia mengatakan saya menyalah-nyalahkan aplikasi itu. Jelas saja ini adalah sebuah hal yang dipelintir. Saya sama sekali tidak menyalahkan aplikasi. Saya nggak menyalahkan AI atau analisa dari program itu sendiri. Tapi saya hanya menyampaikan apa blind spot dari aplikasi tersebut. Dia mengatakan bahwa akurasi dari analisa wajah itu akurasinya 99%. Akan tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa akurasinya akan berkurang. Itu bukan saya yang mengatakan, bukan saya yang menyalah-nyalahkan aplikasi, tapi aplikasi AI itu sendiri yang menyatakan hal itu. Jadi dalam hal ini Pak Roy Suryo, janganlah kau membohongi publik dengan mengatakan saya menyalah-nyalahkan aplikasi seperti itu. Sama sekali tidak. Mas Roy, play full videonya, saya tidak menyalahkan aplikasi. Bahkan AI sendiri yang mengatakan hal itu. Tahu masyarakat, hati-hati loh Roy Suryo tuh gini. Tapi foto saya dibandingkan dengan saya, tapi saya dikasih kacamata, dijelek-jelekan. Kemudian saya nggak jelek-jelekan foto Anda, ya. Teman-teman bisa melihat tadi, saya hanya memakaikan Pak Roy Suryo stiker kacamata dan biar balance gambarnya ya, dengan saya foto tambahkan Jokowi noise agar supaya berimbang dengan foto ijazah Pak Jokowi yang mempunyai kualitas yang sama, agar supaya perbandingan yang akan kita lakukan itu adil dan fair. Dimiringkan, saya gambarnya diburamkan. Lah ya kayak gitu caranya itu sama saja dengan dokter mau meriksa pasien tapi stetoskopnya disumpal kapas gitu. Nggak nyambung Pak. Jadi dia sendiri membodohi dirinya sendiri. Ya nggak usah. Saya nggak membodohi diri saya sendiri. Saya mengedukasi masyarakat dengan hal itu. Kayak gitu ketawain aja. Nah, ketawain aja. Dia mengatakan hal kayak gitu diketawainnya saja. Dan sebenarnya yang saya lakukan sama sekali tidak apa yang seperti Pak Roy Suryo katakan. Tapi benar-benar hal yang dia anggap bahwa yang saya sampaikan diketawain saja, ternyata berdampak sangat besar kepada masyarakat. Berdampak begitu luas dan banyak masyarakat awam yang benar-benar tidak paham dengan program FaceMatch, program AI bisa memahami dengan bahasa sederhana yang bisa saya sampaikan dan dengan perbandingan sederhana yang adil yang saya coba sampaikan. Tidak adil kan teman-teman? Foto yang lama Pak Jokowi yang punya kualitas buruk dengan menggunakan aksesoris kacamata, kemudian dibandingkan dengan foto lamanya yang kualitasnya baik, terlihat jelas tidak menggunakan aksesoris apa-apa. Dan ketika saya membuktikan sampai kepada masyarakat dan sampai juga kepada Pak Roy Suryo kita ini teman-teman, dia tidak terima ya fotonya dikasih kacamata gitu kan, dibikin jelek, katanya dimiring-miringkan. Itu pada tujuannya agar balance ya, karena kan yang mereka teliti itu atau yang mereka analisa itu adalah foto lama Bapak Jokowi yang punya kualitas buruk ya, fotonya burik kan, kabur gitu, yang Bapak Jokowi pakai kacamata itu kan. Jadi ketika dibandingkan, dianalisa tuh sama Roy Suryo, dibandingkan dengan foto Bapak Jokowi yang sekarang itu tidak menemukan kecocokan karena ada faktor ya, entah itu kacamata. Karena seperti yang sudah tadi saya bilang teman-teman, kalau kita juga menggunakan kunci ponsel dengan menggunakan kunci wajah, kalau kita menggunakan aksesoris di bagian wajah kita atau bukan aksesoris ya, penerangan saja itu berpengaruh gitu kan. Kadang kita diminta lagi untuk memverifikasi ulang gitu kan, karena itu berpengaruh, sedikit aja tuh berpengaruh gitu, akan nilainya tuh akan berbeda gitu ya. Ini selain mengcounter analisa dari Roy Suryo, ini juga mengedukasi kita semua. Ini ada ilmunya ya, riset dari Vicky Himpong itu gitu kan. Nah ini riset yang sangat bermanfaat bagi masyarakat ini, sama Roy Suryo malah menjadi bahan tertawaan gitu kan. Ya tapi tidak apa-apa Mas Vicky, meskipun jadi bahan tertawaan, tapi risetnya ini berdampak cukup besar kepada masyarakat ya, karena videonya pun sudah 1 juta lebih
ditonton di aplikasi TikTok ya, saya juga sudah lihat. Jadi buat Mas Vicky, teruslah membuat konten-konten yang bermanfaat buat masyarakat, yang tentunya mengedukasi juga ya. Nah teman-teman, itulah tanggapan dari Roy Suryo. Kita bisa lihat kan tanggapannya seperti apa. Apabila teman-teman juga ingin menambahkan atau punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Sampai jumpa lagi di next video.